Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang labanya naik 100%, tapi PBV-nya di bawah 1 kali. Saham ini juga rutin membagi dividen 2 kali setahun. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham SMAR atau PT Sinarmas Agro Resources and Technology, di mana perusahaan ini didirikan pada tahun 1962 dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1992 dengan kode saham SMAR. Smart ini merupakan perusahaan agribisnis terkemuka dengan kegiatan usaha dari tahapan benih hingga produksi akhir. Nah, itu berarti mereka punya lini bisnis dari hulu ke hilir. Di sini teman-teman bisa baca bahwa perusahaan ini bersama petani membudidayakan kelapa sawit dan menghasilkan bahan pangan serta bahan bakar untuk kebutuhan saat ini dan di masa depan dengan keberlanjutan sebagai inti kegiatannya. Nah, ini merupakan tinjauan operasi perusahaan di mana memiliki area penanaman sekitar 136.000 hektar dan untuk pabrik kelapa sawitnya memproduksi 4,35 juta ton TBS per tahun. Untuk pabrik pengolahan inti sawit 810.000 TPA, untuk pabrik oleokimia 240.000 TPA, untuk pabrik rafinasi 2,88 juta TPA, dan untuk pabrik biodiesel 1,05 juta TPA. Sekarang kita bahas untuk probabilitas setiap bulannya. Saham Smart ini cenderung naik di bulan Oktober dengan probabilitas 67%. Sebaliknya, pada bulan Februari saham ini cenderung mengalami penurunan di mana probabilitas kenaikannya hanya 20% saja. Selama tahun 2023, saham Smart ini masih naik 9% dan angka tersebut bisa dikatakan masih cukup baik. Kemudian kita akan bahas laporan keuangan per 31 Desember 2022 yang dinyatakan dalam jutaan rupiah. Pertama kita akan bahas dari total asetnya dengan nominal 42,6 triliun rupiah. Untuk saldo aset tidak lancarnya berjumlah 18,8 triliun rupiah yang dinominasi oleh aset tetap sebanyak 12,3 triliun rupiah. Dan untuk aset lancarnya berjumlah 23,7 triliun rupiah. Artinya, aset lancar perusahaan mendominasi total aset perusahaan ini, yang mana mayoritasnya berasal dari saldo persediaan sebanyak 8,6 triliun rupiah. Untuk saldo kasnya sendiri berjumlah 2,4 triliun rupiah. Angka saldo kasnya itu tidak mampu untuk mengcover seluruh hutang perusahaan, karena perusahaan ini punya liabilitas yang mencapai 23,3 triliun rupiah, yang mana liabilitas jangka panjangnya berjumlah 11,2 triliun rupiah. Di sini ada catatan bahwa komponen liabilitas jangka panjang didominasi oleh hutang bank dan hutang obligasi, yang berarti hutang tersebut memiliki beban bunga yang cukup besar. Sedangkan untuk liabilitas jangka pendek didominasi juga oleh hutang bank jangka pendek sebanyak 3,7 triliun rupiah, yang tentunya hal ini juga akan berdampak pada beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Ini merupakan nominal hutang bank jangka pendek perusahaan yang mana didominasi oleh mata uang dolar Amerika Serikat yang adalah di Bank Pan Indonesia, di Bank Danamon, dan di Bank CIMB Niaga. Sedangkan untuk mata uang rupiah berada di Bank BRI. Kemudian kita akan bahas dari sisi ekuitasnya dengan jumlah 19,2 triliun yang didominasi oleh saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Berikutnya dari aspek laba rugi dengan penjualan bersih 75 triliun yang mengalami peningkatan yang cukup besar dibandingkan tahun 2021. Begitu juga dengan beban pokok penjualannya yang mengalami peningkatan. Tapi, karena kenaikan pendapatan yang jauh lebih besar, laba kotornya masih bisa tumbuh dari 10,9 menjadi 13,3 triliun rupiah. Untuk rincian penjualannya, teman-teman bisa baca di catatan kaki berikut ini, di mana penjualan yang melebihi 10% dari jumlah penjualan bersih adalah kepada GAI sebanyak 35,5% dan 33,6% untuk tahun buku 2022 dan 2021. Penjualan kepada GAI ini hampir seluruhnya dilaporkan sebagai bagian dari segmen operasi untuk integrasi usaha produk konsumen dan aktivitas perdagangan. Di sini kita bisa lihat bahwa ada 35% perusahaan yang dikontribusikan oleh satu perusahaan saja. Sehingga hal itu akan berdampak signifikan apabila suatu waktu nanti perusahaan GAI ini tidak bekerja sama lagi dengan saham Smart ini.
Kemudian kita lihat untuk rincian beban pokok penjualannya dengan nominal 61,7 triliun rupiah, yang mana didominasi oleh biaya bahan baku yang digunakan sebanyak 53 miliar rupiah. Untuk ekuitas pada laba bersih entitas asosiasinya berjumlah 827 miliar yang mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun 2021, di mana bisa lihat di sini bahwa mayoritas didominasi oleh perusahaan SIP sebanyak 817 miliar rupiah. Untuk laba bersihnya, pemilik kepada entitas induk berjumlah 5,5 triliun rupiah. Angka ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2021. Kenaikannya hampir bisa dikatakan di angka 100%. Sekarang kita bahas dari historical EPS-nya. Teman-teman bisa lihat bahwa dalam 4 tahun terakhir, saham Smart ini konsisten membukukan kenaikan EPS dari tahun ke tahun, di mana EPS di tahun 2022 ini menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir. Untuk aspek dividen, saham ini bisa dikatakan konsisten membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun, khususnya untuk tahun 2021 dan 2022. Yieldnya sekitar 3,7% per 2,8 dengan PBV 0,8 kali, yang berarti dengan modal 6.600 saham ini masih dijual lebih murah dengan angka 5.400. NPM 7,3 dengan ROE 28%. Angka NPM dan ROE-nya juga tidak sejalan sehingga teman-teman harus analisa lebih lanjut lagi. Dan untuk DER-nya juga sudah tinggi dengan angka 121%. Untuk historical PBV rata-rata dalam 3 tahun terakhir adalah 0,89 kali, sempat di atas 1,03 kali, tapi sempat juga turun di bawah 0,81 kali. Dan saat video ini dibuat bisa dikatakan saham ini sedang diperdagangkan di bawah rata-rata PBV 3 tahun terakhirnya. Demikianlah pembahasan singkat saham Smart. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari metode nabung saham dan dividen investing, mungkin ebook strategi nabung saham ini bisa membantu. Untuk detailnya silakan baca pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik mempelajari analisa fundamental dan money management, ebook The Stock Market ini bisa membantu. Untuk detailnya silakan baca pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik mempelajari analisa laporan keuangan, mungkin ebook cara cepat analisa laporan keuangan ini bisa membantu. Untuk detailnya juga silakan baca pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik melakukan pembelian ebook baca saham, silakan chat saja di nomor WA yang tercantum. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.